Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasana NIM 1120088 akan menjelaskan materi tentang peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Mata kuliah Sejarah Peradilan Islam. Langsung saja, ada 2 poin di sini yang akan saya jelaskan, yaitu peradilan pada masa Abu Bakar dan peradilan pada masa Umar bin Khattab. Yang pertama yaitu Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa yang berarti pengganti, sedangkan Rasyidun berarti yang mendapatkan petunjuk. Jadi pengertian Khulafaur Rasyidin adalah khalifah-khalifah atau pengganti-pengganti Rasulullah SAW, yang berarti mendapat bimbingan yang benar karena mereka melaksanakan tugas sebagai pengganti Rasulullah SAW menjadi kepala negara Madinah dan sebagai pembantu rakyat dan wakil pelaksana mereka dalam mengelola negara. Khulafaur Rasyidin terdiri atas 4 orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian tugas-tugas dari Khulafaur Rasyidin sendiri yaitu yang pertama, berhak menaklukkan perang dan membangun tentara untuk menjaga keamanan dan batas negara. Yang kedua yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran antara yang baik dengan yang tidak baik, melarang hal-hal yang tercela menurut ketentuan Al-Quran. Yang ketiga yaitu mengawasi jalannya pemerintahan dan menarik pajak sebagai sumber keuangan negara. Yang keempat yaitu menjadi hakim yang mengadili sengketa hukum, menghukum mereka yang melanggar hukum dan melarang segala macam penindasan. Yang kelima yaitu mengesahkan soal-soal akidah dan hukum yang sudah disepakati oleh ahli-ahli hukum. Yang keenam yaitu tidak berhak mencampuri kekuasaan sulta al-tasri'iyah atau legislatif. Yang ketujuh yaitu memiliki kekuasaan sulta al-tanfiziyah atau eksekutif, sehingga ia melakukan sentralisasi untuk menjaga persatuan umat. Selanjutnya yaitu peradilan pada masa Abu Bakar As-Siddiq, yaitu pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, keadaan umat Islam tidak jauh berbeda semasa Rasulullah, sehingga tidak tampak adanya perkembangan di dalam hukum Islam, khususnya di dalam masalah peradilan. Hal ini disebabkan karena kesibukannya memerangi sebagian kaum muslimin yang murtad sepeninggalan Rasulullah dan kaum pembangkang yang tidak mau menunaikan zakat dan urusan-urusan politik dan pemerintahan lainnya. Di samping itu belum meluasnya Islam pada masa tersebut. Kemudian dalam masalah peradilan, Abu Bakar mengikuti jejak Rasulullah SAW, yakni ia sendiri yang memutuskan hukum di antara umat Islam di Madinah. Nah, pada masa pemerintahan Abu Bakar belum ada pemisahan antara 3 kekuatan, yaitu Quwat al-Asyariyah atau legislatif, Quwat al-Qadaiyah atau yudikatif, di dalamnya masuk peradilan, dan Quwat al-Tanfiziyah atau eksekutif. Dalam memutuskan perkara perselisihan, Abu Bakar memperhatikan Al-Quran. Jika tidak menemukan di dalam Al-Quran, ia mencari di hadis. Jika tidak ada di hadis, maka Abu Bakar sendiri bertanya kepada ahli ilmu tentang hadis dan kemudian melakukan ijma'. Yang selanjutnya yaitu masa Umar bin Khattab pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Masa Khalifah Umar bin Khattab, wilayah kekuasaan Islam bertambah luas dan semakin bertambah banyak. Pemisahan kekuasaan eksekutif dan yudikatif terjadi pada pemerintahan Umar bin Khattab. Maka Umar mengangkat beberapa orang sebagai hakim atau qadhi selain para gubernur untuk menyelesaikan perkara. Khalifah Umar mengangkat Abu Darda sebagai hakim di Madinah
Syurai sebagai hakim di Basrah, Abu Musa al-Asy'ari di Kufah, dan Utsman bin Qais bin Abil As di Mesir. Sedangkan untuk daerah Syam diberi pula hakim sendiri. Nah, di masa pemerintahan Umar, urusan peradilan merupakan bagian dari kekuasaan Umar. Selanjutnya, Umar mengangkat pejabat-pejabat hakim dengan membatasi wewenang mereka, khusus tentang penyelesaian sengketa harta benda atau urusan perdata. Tetapi perkara-perkara jinayah atau pidana yang menyangkut hukum, kisos atau had-had maka ditangani khalifah dan penguasa-penguasa daerah. Pada masa Umar, mulanya hakim daerah ditunjuk oleh khalifah atau dikirim dari pusat ke daerah. Apabila khalifah tidak menetapkan dan mengutus seorang yang telah ditetapkan untuk suatu daerah, maka khalifah menginstruksikan kepada gubernurnya mengangkat hakim menurut pilihannya sendiri atas nama khalifah. Kewenangan mutlak tetap menjadi milik khalifah. Pada masa ini, pembinaan penyelenggaraan peradilan mendapat perhatian besar. Salah satu bentuk pembinaan tersebut adalah adanya sebuah surat yang memuat beberapa petunjuk Umar kepada salah seorang qadhinya, yaitu Abu Musa al-Asy'ari dalam menyelenggarakan tugas peradilan. Petunjuk tersebut dikenal dengan Risalatun Qadah Umar bin Khattab yang hingga sekarang ini masih dipandang sebagai prinsip-prinsip penyelenggaraan kekuasaan peradilan. Kemudian para hakim pada masa Umar bin Khattab memutuskan perkara dengan merujuk pada Al-Quran, Sunnah, kemudian bertanya kepada fuqaha mujtahidin tentang hadis mengenai suatu perkara, dan beristihad secara kolektif bila untuk kepentingan jamaah, dan beristihad individu bila menyangkut masalah khusus individu. Terima kasih penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.